Halo sahabat IPA, jumpa lagi bersama Ibu Apri dalam materi Sistem Klasifikasi 5 Kingdom. Yuk perhatikan gambar berikut ini. Kita sedang mengamati beberapa contoh makhluk hidup bersel satu atau makhluk hidup uniseluler. Makhluk hidup ini berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Makhluk hidup uniseluler dan mikroskopis ini diamati menggunakan alat bantu berupa mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Sedangkan makhluk hidup makroskopis dan multiseluler umumnya dapat diamati langsung dari indera manusia. Berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Kelima kingdom ini diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri khusus dari setiap makhluk hidup yang menyusunnya. Nah, untuk hari ini kita bahas dulu 3 kingdom ya, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Pertama, Kingdom Monera, yaitu kelompok makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop atau makhluk hidup mikroskopis. Selnya tidak memiliki membran inti atau prokaryotik dan bersel satu atau uniseluler. Makhluk hidup yang termasuk dalam Kingdom Monera ini dapat berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya seperti bakteri dan ganggang hijau biru. Bakteri ada yang bermanfaat bagi manusia, seperti bakteri Escherichia coli, yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB. Berikut ini adalah contoh bakteri dan ganggang biru. Kingdom yang kedua adalah Protista. Perbedaan utama antara Kingdom Monera dengan Kingdom Protista terletak pada membran intinya. Pada Kingdom Protista, selnya sudah memiliki membran inti atau eukaryotik. Sebagian besar anggotanya adalah uniseluler atau bersel satu, dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Ada yang mikroskopis, hanya dapat dilihat dengan mikroskop, dan ada juga yang makroskopis atau bisa dilihat dengan mata secara langsung. Pada Kingdom Protista ini ada yang sifatnya menyerupai hewan dengan memakan hewan lain. Ada yang sifatnya menyerupai tumbuhan, yaitu dapat berfotosintesis, serta ada juga yang menyerupai seperti jamur. Kingdom Protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa, contohnya adalah Paramecium, Entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare, serta Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Untuk Kingdom Protista yang menyerupai tumbuhan yaitu kelompok alga, contohnya alga merah atau Eucheuma spinosum, Gracilaria sp, alga hijau contohnya Ulva sp, dan alga coklat contohnya Fucus sp. Dan Protista yang menyerupai fungi, contohnya terdapat pada gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat roti atau nasi seperti ini? Setelah dibiarkan terlalu lama, roti tersebut terdapat serat-serat berwarna putih kehitaman. Begitu juga dengan nasi, terdapat sesuatu yang berwarna orange. Nah, inilah contoh roti dan nasi yang telah berjamur. Kalau sudah begini, tentunya tidak baik lagi buat kita konsumsi, bukan? Nah, sekarang kita akan membahas kingdom ketiga, yaitu Kingdom Fungi atau jamur. Kingdom Fungi yaitu kelompok makhluk hidup eukaryotik atau memiliki membran inti. Ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Dan yang membedakannya dengan tumbuhan adalah fungi ini tidak berklorofil, jadi tidak dapat melakukan fotosintesis atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Fungi atau jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang telah mati. Bahkan ada juga yang bersifat parasit, artinya organisme yang hidup dan menghisap makanannya dari makhluk hidup yang ditumpanginya.
Fungi berkembang biak dengan spora, misalnya pada tempe. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hipa. Hipa ini saling bersambung membentuk miselium. Jamur tempe berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporangium. Jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun. Pada jamur yang makroskopis, misalnya jamur merang, tubuhnya terdiri dari akar semu, tangkai, dan tudung. Kira-kira di mana ya letak sporanya? Spora terletak di bagian ini, yaitu bagian yang disebut dengan bila. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kelompok jamur, yaitu jamur roti, jamur tempe, jamur tape, jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang. Sahabat IPA, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jaga selalu kesehatan.